mengatakan bahwa beliau hanya melaporkan peristiwa. Jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Ya, digelar perkara khusus kemarin ya. Setelah pemeriksaan ada konferensi pers dari Rismond. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi ya. Ternyata pada akhirnya Rismond tahu bahwa yang melaporkan dia itu dengan pasal-pasal yang cukup berat itu Pak Jokowi sendiri. Padahal sebelumnya kita saksikan video ini ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau hanya melaporkan peristiwa. Bagaimana kalau kita dengarkan, kita review lagi video beberapa bulan yang lalu, bagaimana Pak Jokowi hanya mengatakan kalau dia hanya menceritakan peristiwa. Dan nama-nama yang keluar itu adalah proses dari penyidikan dan pengembangan oleh polisi atau Polri. Kita dengarkan. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa. Peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti Ya, kita beri aplaus dulu. Pak Jokowi ya, yang mengatakan bahwa beliau hanya melaporkan atau menceritakan peristiwa. Dan ini adalah tanggapan dari Bung Rismond Syarifar setelah tahu dalam acara gelar perkara khusus kemarin bahwa yang melaporkan beliau adalah Pak Jokowi sendiri. Silakan Bang Rismond. Horas ya. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Bohong. Orang juga dilaporkan ya? Oh, dilaporkan. Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung. Terima kasih Pak Jokowi, kekejamannya luar biasa ya. Kami meneliti ijazah Anda yang Anda pakai sebagai Presiden 2 periode. Anda kasih rakyatmu yang telah membayar hidupmu, pajakmu ya sampai saat ini anakmu. Kau laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Bayangkan, ya, maling uang rakyat. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Ya. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ya, ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Untuk usia 40 tahun. Untuk usia 40 tahun, sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lagi. Tetapi itulah yang kami temukan. Kami tidak boleh menyentuh. Jangan sentuh. Kata pengacaranya tadi dari jauh. Nggak boleh disentuh. Kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Dan jauh dari masa lintas. Jadi itulah ya. Mengenai yang lain-lain, gimana ya? Kita lihat rame-rame dan dikasih time frame yang cukup singkat. Tapi ya untuk mendapatkan ijazah itu tadi sudah kami presentasikan. Manetnya hilang. Ya. Di manakah Pak Jokowi KKN sampai detik ini belum terjawab? Bagaimana dengan bantahan Pak Kasmujo? Belum juga terjawab. Bagaimana dengan lembar transkrip nilai yang tidak ada tanda tangan dekan dan tulisan tangan yang ditampilkan di Dirtipidum? Tidak ada yang menjawab. Jadi kan dokumen ijazah itu tidak berdiri sendiri. Ya, makanya ya dari tadi ada error garis lurus itu kayak tinta itu. Saya memprediksi itu digital printing ya. Digital printing dengan
Saya ini apa ya, dugaan karena nggak boleh lihat ya. Itu untuk sebuah dokumen negara terlalu tipis. Gitu. Ya, gitu aja lah ya. Karena kita nggak boleh apa-apa, nggak boleh apa-apa loh. Ya, kalian sendiri mungkin setelah melihat itu 5 menit kemudian lupa kok. Memori kita nggak sanggup ya untuk menelaah semua secara instan, apalagi rame-rame. Ya. Oleh karena itu terima kasih Pak Jokowi ya, betapa secret ya, secret mission. Tadi akhirnya ditunjukkan ijazahnya, ya ijazah Bapak yang harusnya milik publik karena sudah 10 tahun menjadi presiden di Indonesia. Dan ketika kami analisa ya, Anda hadiahi kami dengan jeratan pasal 32 dan 35 yang kalian sangkal. Ya, Ya, bukan hanya Jokowi sangkal, sangkal. tapi itu juga pengacaranya itu juga nyangkal. Kami tidak menyebut nama, kami tidak menyebut pasal, kami hanya menyebut peristiwa. Kata ada pengacaranya orang Batak itu kan. Nah, gitu. Padahal semua tadi laporan, ada semua. Ternyata Ya, bukan hanya peristiwa, pasal 6 pasal ya, termasuk 32 dan 35 dan ada nama. Wow. jahat. Kok jahat banget sih kamu? Seperti ada dendam pribadi ya sama kami. Padahal kami membayari Anda hidup, gaji, dan sekarang colomadu berapa puluh ribu kami nggak tahu ya. Dan pensiunan 30 juta. Biaya satpam, biaya listrik, air, beras. Rumah dinas ratusan. Setidaknya keringat saya ada di situ. Pajak saya ada Anda makan. Walaupun pajak saya murahan. Ya menurut Anda. Tapi ada, pasti ada keringat saya, pajak saya yang Anda makan. Anda terima tiap bulan pensiun Anda. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, ya, dengan adanya secret ngintip-ngintip begini, udahlah kalian jawab sendiri lagi. Ya, kalau benar, ya kalian ada di sini tunjukkan aja, nah. Atau tampilkan secara di scan dengan berapa DPI, ya, mau 50.000 DPI juga oke. Nah, analisa. Tapi ya itulah hak rakyat kita di Indonesia ini. Betapa kasihannya kalian dan saya, ijazah presiden maupun yang sudah 2 periode, kalian nggak punya hak untuk melihat demokrasi Indonesia. Saya kira bukan hanya stagnan, tapi mundur. Ya, terima kasih. Ya, itu adalah ucapan terima kasih dari Bang Rismon pada Bapak Jokowi. Ternyata Bapak Jokowi lah yang melaporkan beliau dengan pasal-pasal yang sangat berat sekali. Hukumannya ternyata nggak main-main, di atas 8 tahun ya. Aduh, Pak Jokowi memang suka melucu ya. Bilang hanya melaporkan peristiwa, ternyata melaporkan nama. Memang beliau ini suka, ya, dari dulu memang suka melucu. Karena kalau kita perhatikan dari awal ya, itu mobil SMK juga kita nggak tahu di mana sekarang. 11 triliun yang ada di kantong beliau juga kita tidak tahu. Nah, sekarang ekonomi meroket katanya, kita juga nggak tahu. Ya, demikian video reaksi kali ini. Kalau Anda suka, like, subscribe channel ini. Kalau nggak suka, silahkan tinggalkan saja. Yang jelas akal sehat kita harus dijaga juga, walaupun di tengah kasus. Padahal ini kita ini udah berapa tahun merdeka ini. Masa selembar kertas itu aja susah diujinya gitu. Orang udah teknologi udah canggih sekarang, selembar kertas doang gitu. Dan yang aneh lagi dari kemarin itu, ya ternyata ijazah itu tidak boleh dipegang, cuma boleh dilihat. Apa bukan murim ya? Padahal Bang Rismon kan laki-laki juga. Kenapa nggak boleh dipegang? Yang punya ijazah juga laki-laki. Bingung juga. Oh iya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.